Novel ini mengisahkan tentang bagaimana kehidupan para penderas nira kelapa untuk dibuat gula. Masyarakat kelas bawah yang pada kesehariannya selalu dipenuhi oleh kekhawatiran. Mereka sangat jarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan mimpi para penderas ini sederhana aja. Gimana caranya harga nira bisa setara dengan harga beras? Selamat siang semua. Selamat datang di kelas buku, nama saya Ria dan kali ini saya akan bahas buku Bekisar Merah karya Ahmad Tohari. Tokoh kita kali ini namanya Lassi ya. Dia seorang wanita warga desa dusun Karangsoga. Jadi si Lassi ini dia beda sama perempuan-perempuan lain di kampungnya. Jadi dia itu lebih putih dan lebih cantik lah, lebih cerah lah gitu ya. Jadi ceritanya dulu itu waktu desa Karangsoga masih dikuasai oleh Jepang. Nah, pada saat itu tentara-tentara Jepang itu suka mengambil perempuan-perempuan di desa yang ya dipakai seenaknya atau dijadikan semacam jugun yanfu tapi tidak resmi dari pemerintahnya. Jadi akhirnya muncullah bayi-bayi yang berparas berbeda dengan masyarakat desa itu. Termasuk salah satunya adalah Lassi gitu. Jadi dari kecil Lassi ini udah dianggap oleh masyarakat, wah cantik banget nih. Lassi ini pasti nantinya bisa nikah sama pejabat gitu, sama ya minimal sama kepala desa lah gitu. Tapi ternyata Lassi ini justru dia menikah dengan seseorang yang namanya Darsa. Darsa ini adalah seorang penderas nira. Kehidupan mereka sih tentram ya, tentram gitu, nggak ada masalah walaupun mereka tentu saja hidup dalam kemiskinan. Suatu hari si Darsa ini jatuh dari pohon. Nah itu adalah bisa dibilang hal yang paling ditakuti oleh para penderas nira, jatuh dari pohon kelapa, bayangkan. Cuma untungnya pada saat itu ada temannya Darsa yang langsung menyadari. Jadi masyarakat sana itu masih percaya sama ritual-ritual gitu. Kayak misalnya kalau ada orang jatuh dari pohon kelapa ya harus segera dikencingin sama temennya. Terus kemudian semacam dinyanyiin segala macam. Terus kemudian baru dibawa pulang. Nah si Lassi sih pengennya Darsa itu dibawa ke rumah sakit ya. Ya tapi mereka pun nggak punya uang. Akhirnya Lassi pun sampai harus berhutang gitu, dan biasa jadi ada pengepul, mereka biasa berhutang, nanti biaya untuk bayar hutangnya diambil dari nira yang mereka serahkan gitu. Jadi sebagiannya untuk pembayaran hutang itu. Dengan perawatan dari Lassi ya Darsa kemudian mulai pulih kembali, dia pelan-pelan mulai pulih kembali. Namun tentu saja ada hal-hal yang tidak pulih gitu ya, tidak secepat itu pulih. Salah satunya adalah Darsa itu bisa dibilang kelaki-lakiannya udah tidak berfungsi lagi. Akhirnya si Darsa dibawa ke seorang tukang pijit namanya Bunek. Jadi Bunek ini maksudnya untuk menyembuhkan kesulitan-kesulitan Darsa, kendala-kendala Darsa kemudian ya. Dia sudah bisa jalan, sudah bisa lagi bangun, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa pulih kembali kan. Nah setelah beberapa lama dipijit oleh Bunek ini, kan Darsa yang datang ke rumahnya Bunek gitu. Walaupun dia terpincang-pincang, kadang diledekin orang, karena dia sudah tidak bisa lagi untuk kandung kemihnya itu tidak bisa diatur oleh Darsa. Sehingga dia pada saat dia lagi jalan, tiba-tiba dia kencing gitu, hal seperti itu. Sehingga kan Darsa jadi sering dijauhin orang karena bau pesing gitu dan segala macam. Cuma ternyata pada saat itu terjadi hal yang sangat tidak diprediksi oleh siapapun ya, tidak diprediksi oleh Lassi sendiri gitu, bahwa ternyata Darsa itu menghamili Sipah, anaknya Bunek gitu. Jadi ceritanya si Darsa ini kan kelaki-lakiannya terganggu pada saat setelah dia jatuh itu gitu. Kemudian dia dipijitlah sama si Bunek. Nah untuk mencoba dulu dia nyoba ke anaknya Bunek gitu, jadi bukan ke istrinya, dan kemudian akhirnya justru anaknya Bunek ini hamil gitu. Lassi yang pada saat itu sakit hati ya, dia sudah mengurus suaminya, kemudian tiba-tiba ternyata suaminya menghamili orang lain. Tentu saja dia sangat terkejut dan merasa sakit hati lah, langsung pergi aja gitu dari rumah. Dia pergi, dia punya teman, kebetulan teman sekolahnya dia dulu, sekarang jadi supir truk. Dia datengin orang itu, terus dia bilang saya mau pergi ke kota. Kata supir truknya, kamu mau ngapain ke kota gitu, udah di sini aja Pak. Tapi Lassi bilang saya udah nggak punya siapa-siapa lagi, saya cuma punya suami saya, dan kemudian dia ternyata melakukan hal seperti itu pada saya, dan saya mau pergi ke kota, saya mau bikin atau saya mau cari kehidupan baru gitu.
Nah, si supir truk ini kan dia berusaha untuk menenangkan Lasih, dan kemudian udahlah Lasih di desa aja gitu. Tapi Lasih ya tetap pengen gitu pergi. Akhirnya Lasihnya dibawalah dia ke kota kan. Lasih ini kan dia anak desa, seumur hidupnya tinggal di desa dan kehidupannya sangat sederhana. Tiba-tiba dia pergi ke kota, kemudian oleh temannya ini dia ditinggalkan ke Ibu Koneng. Jadi Ibu Koneng ini adalah pemilik warung remang-remang gitu. Jadi Lasih ditinggalin di situ dan bilang bahwa ini teman saya, dia nyari kerja. Kemudian Bu Koneng langsung menerima Lasih. Sebenarnya Ibu Koneng itu dia ngelihat Lasih itu bukan karena oh ini orang bisa nih kerja bantuin saya gitu, misalnya masak atau kan namanya warung, walaupun warung remang-remang kan ada warungnya. Jadi cuci piring, bukan itu. Bu Koneng itu ngelihat Lasih karena Lasih itu cantik dan dia tahu bahwa dia bisa ngejual Lasih ke orang yang berduit gitu, dan dia bakal dapat duit yang banyak dari itu. Nah kemudian cuma kan Lasih ini sangat lugu sekali ya, makanya Bu Koneng itu menerima Lasih dengan dia sendiri punya rencana gitu. Ini Lasih ini mau diajarin sama dia gimana caranya untuk memuaskan para pelanggannya Bu Koneng gitu. Ini buku ketiga ya Matahari yang saya baca. Sebelumnya ini saya baca buku keempat berarti. Yang sebelumnya saya baca trilogi Ronggeng Duku Paruk yang saya habiskan langsung dalam 3 hari gitu. Jadi menurut saya gini, karya-karya Matahari itu kayaknya emang dilengkapi mantra ya. Jadi kita ketika baca satu kalimat awal kayak keseret aja gitu, kita masuk ke cerita dan kemudian kita kayak tersesat dan gak bisa keluar lagi sampai harus selesai gitu. Saya suka ya dengan gaya bahasanya Matahari gitu ya, lugas, sederhana, jernih, dan dia sangat berani gitu. Kelebihan lainnya itu kuat penggambaran latar alam yang detil dan mengisahkan sesuatu. Nah bayangin latar alam yang detil ini dilengkapi dengan tokoh-tokoh orang kecil. Biasanya kan orang kecil yang polos, bodoh, miskin. Kayaknya gini loh, para tokoh-tokoh di cerita-ceritanya Matahari itu tersenyum untuk hal-hal yang sepele gitu, terus kemudian menangis atas ketidakberdayaan mereka menghadapi kehidupan gitu kan. Terus terang saya tuh deg-degan banget ngikutin petualangan Lasih ini ya gitu kan. Saya terbiasa dengan baca buku novel kayak Nawal Sadawi, buku cerita-ceritanya Pram gitu. Kalau di cerita-cerita Nawal Sadawi itu biasanya lebih keras ya kehidupannya bagi para perempuan ya, khususnya mungkin yang paling ikonik kan perempuan di titik nol gitu. Gimana Firdaus dari lahir, dari dia kecil kehidupannya sangat susah. Ayahnya itu orang yang seperti apa. Dia sebagai anak perempuan selalu harus kerja dan dikasih makan seadanya, sementara bapaknya menurut dia santai-santai aja. Kemudian si Firdaus itu dilecehkan oleh temannya, kemudian sampai seterusnya. Nah kalau di sini kan kalau dalam cerita ini si Lasih awal kehidupannya biasa-biasa aja, tapi dia itu sedang berada di benar-benar di sarang penyamun gitu kan, bekisar yang ada di sarang serigala. Gimana dia bisa bertahan? Apakah Lasih ini akan bisa bertahan? Karena dia juga emang diceritakan polos sekali juga, walaupun dia sudah menikah ya, tapi tetap aja di situ dia awalnya menganggap wah ini baik-baik. Terus apakah Lasih akan ke bawah dengan Bu Koneng, kemudian akhirnya dia terjual juga kepada laki-laki yang duitnya banyak. Bagi Bu Koneng ya gampang aja menjual Lasih karena Lasih itu memang cantik, walaupun dia tidak mungkin tidak dandan, tidak tahu gimana caranya merawat diri, itu kan tinggal dipoles sedikit aja gitu. Nah selain penggambaran alam, permasalahan yang melibatkan warga desa dipaparkan sederhana ya, tapi rinci gitu. Jadi di sini ada tokoh Kanjat ya, sahabat Lasih masa kecil, putra bungsu si juragan pengepul gula nira gitu. Kanjat itu lulusan universitas gitu. Jadi dia tuh sendiri pengen banget merubah gimana sih keadaan masyarakat desanya dia yang terus-terusan miskin. Dan salah satu problemnya itu kan bapaknya sendiri gitu. Apakah si Kanjat berhasil untuk merubah gitu? Karena dia masih muda, dia pengen masyarakat lebih baik gitu. Tapi di sini juga dia banyak sekali tantangan yang dia hadapi gitu. Kemudian di sini juga kita melihat gimana masyarakat desa yang sangat tidak berdaya gitu ya menghadapi kemajuan zaman atau orang-orang yang pintar gitu. Tiba-tiba saja misalnya si Darsa yang memiliki beberapa pohon niranya harus digusur.
dan dia tidak mendapatkan apa-apa dari gusuran itu karena dia takut nanti tidak dianggap tidak peduli dengan program pemerintah dan segala macam. Akhirnya ya kehidupannya makin susah lah. Kalau dulu dia punya misalnya 20 pohon nira setiap hari, itu pun dia masih mengharap agar harga nira itu setara dengan harga beras sehingga dia bisa makan dengan layak. Tapi ketika pohonnya digusur oleh pemerintah, dia bisa dibilang semakin tidak berdaya lah menghadapi kehidupan yang semakin keras kan. Tapi ya kalau kita biasa membaca karya-karyanya Ahmad Tohari, memang kita bisa tahu ya bahwa solusi dari permasalahan-permasalahan yang dipaparkan oleh Ahmad Tohari itu tidak selalu kita bisa mendapatkan penyelesaian yang mudah, penyelesaian yang kemudian membuat kita lega. Itu agak susah untuk kita dapatkan gitu. Tapi di buku Ahmad Tohari, kita bisa melihat lebih dalam lah bagaimana sih kehidupan masyarakat gitu. Selama ini mungkin kita melihat bahwa wah yang namanya juragan itu selalu jahat sama masyarakatnya gitu. Tapi di sini kita lihat bahwa ada tokoh Kanjat ya, anaknya juragan sendiri yang selalu di cerita-cerita selalu digambarkan biasanya orang brengsek kan. Nah, di sini dia justru orang yang pengen merubah masyarakat gitu. Tapi apakah masyarakatnya mau berubah? Nah, itu juga beda lagi gitu. Selain dia mendapat tantangan dari memang keluarganya sendiri, kemudian masyarakatnya sendiri bagaimana? Kadang-kadang ketika kita sudah berusaha untuk berubah, masyarakatnya miskin, pengen loh menjadi lebih baik, tapi satu orang bisa nggak untuk merubah itu semua? Masyarakatnya sendiri mau bergerak nggak? Atau jangan-jangan masyarakatnya justru yang hanya mau menerima aja gitu, mau gampangnya aja gitu. Nah, itu juga kita akan melihat seperti itu. Oke, sampai di sini pembahasan buku kali ini. Kalau ada pembahasan saya yang salah atau ada yang mau ditambahkan, silakan tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.